Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sawit Indonesia, kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Effendi yang kali ini saya sedang berada di kebun ya teman-teman. Ini kita melihat situasi perkebunan kelapa sawit yang ada di kebun. Ini habis kemarin kita lakukan pemupukan. Setelah kita lakukan pemupukan, kita lakukan penyemprotan di pucuk daun kelapa sawit ya teman-teman, untuk menghindari serangan hama kumbang tanduk. Nah, ini sudah mulai kelihatan di areal sana, areal sini sudah mulai kelihatan hijau, di areal situ juga. Kita sana coba lihat. Nah, ini sudah mulai menghijau, yang kemarin kuning di pucuk tengahnya sudah mulai menghijau tuh. Nah, di area sini juga sudah mulai itu. Ya, mudah-mudahan terus kita lakukan perawatan agar terus bertumbuh ya teman-teman. Artinya mudah-mudahan di target yang nanti kita ingin capai, panen perdana, bisa segera dengan perawatan yang maksimal tentunya. Tapi memang ada beberapa hal yang terus kita koreksi dalam hal ini. Di umur yang ke 26 bulan ini, di areal-areal yang memang masih kita lakukan perawatan khusus atau upaya preventif, atau upaya untuk melakukan perawatan khusus di lahan-lahan yang kritis. Ini di areal sini yang masih lahan kritis arealnya, jadi perlu sekali perawatan khusus berupa kita terus lakukan perawatan pupuk kompos dan lain sebagainya untuk bisa memperbaiki tanah di areal sekitar tanaman kelapa sawit yang ada. Ini memang di areal yang di sana alhamdulillah, di areal yang di sini juga sudah cukup lumayan bagus. Nah, menuju ke areal sana, kita tidak ke bawah sana ya teman-teman. Di areal sana juga sudah lumayan bagus itu tuh, di areal sana, di areal ujung. Jadi perlu sekali nanti terus kita rawat agar pertumbuhan kelapa sawit yang ada di kebun ini juga bisa bertumbuh dengan maksimal, tentunya dengan budget yang cukup banyak kita keluarkan ya teman-teman, di usia yang ke 26 bulan ini menuju ke 27 bulan, di areal yang memang bisa dikatakan ini areal eks tambang. Jadi perlu perlakuan secara khusus untuk merawat perkebunan kelapa sawit yang ada di kebun. Nah, itu di areal samping-samping juga kondisinya alhamdulillah cukup bagus juga. Nah, itu di areal samping sana. Dan nanti jikalau kita sudah mau panen, insya Allah kita akan buatkan jalan dengan menggunakan eksavator agar mempermudah nanti dilakukannya panen di areal sini. Itu di areal situ juga sudah alhamdulillah lumayan bagus. Mudah-mudahan kita terus pantau areal perkebunan ini agar nanti bisa menghasilkan atau bisa panen perdana teman-teman.
Nah ini sekedar menginformasikan saja, artinya teman-teman yang membeli areal atau membeli tanah itu harus dilihat dulu ya teman-teman, legalitasnya seperti apa, apakah itu tanah yang teman-teman beli itu memang benar-benar mempunyai dokumen resmi atau sertifikat SHM. Jangan sampai nanti teman-teman yang sudah membeli perkebunan kelapa sawit tidak disertai legalitas, akan membahayakan buat teman-teman ke depannya. Artinya kita juga perlu memperhatikan ya teman-teman, legalitas dalam hal transaksi jual beli tanah. Karena kenapa? Ya karena banyak juga mafia-mafia tanah yang memperjualbelikan tanah itu ke pihak-pihak tertentu, kadang bisa sampai terdabling. Nah itu perlu dicek dulu ya teman-teman. Artinya dalam melakukan pembelian atau jual beli tanah, pembelian tanah, teman-teman juga harus, paling penting intinya di dokumen legalitas tanah atau sertifikat tanah. Jikalau sudah SHM, nah itu cek lagi juga nama kepemilikan. Itu penting sekali karena ini keluar aturan baru dari Perpres nomor 5 tahun 2025 terkait kawasan hutan. Nah, apabila ada sebagian dari masyarakat atau korporasi badan hukum yang menanam di areal kawasan hutan, itu akan ditindak tegas ya teman-teman di pemerintahan. Itu yang nyata itu ada dalam hal ini aparat penegak hukum yang berwenang nanti dalam hal melakukan penindakan. Itu pentingnya teman-teman sekalian tidak terjebak dalam jual beli mafia tanah, karena sangat merugikan bagi teman-teman yang artinya berkeinginan mempunyai kebun kelapa sawit, sudah membeli tanah tapi legalitasnya tidak ada. Nah itu akan membahayakan ke depannya apabila apalagi masuk di kawasan hutan. Nah itu akan sangat riskan ya teman-teman, dan itu ada aturan terkait pidananya. Kawasan hutan dijadikan areal perkebunan, nah itu tidak boleh ya teman-teman, tidak boleh. Dan ada beberapa bulan ini aparat penegak hukum juga sudah menindak beberapa yang melanggar aturan terkait kawasan hutan tersebut. Nah itu, maka dari itu ini sekedar sharing saja ya teman-teman, dalam hal melakukan pembelian tanah untuk areal perkebunan. Contohnya mau perkebunan apapun, khususnya perkebunan kelapa sawit, yang paling penting legalitas tanah juga harus diperhatikan dulu ya teman-teman, karena itu syarat penting untuk pegangan kita dalam hal kepemilikan tanah. Oke, mungkin itu dulu ya teman-teman. Ini sekedar sharing, sekedar berbagi informasi saja. Mudah-mudahan dimengerti.
dan harus berhati-hati juga ya teman-teman, harus berhati-hati terutamanya dalam hal transaksi jual beli tanah, khususnya untuk tanah perkebunan. Oke, mungkin itu dulu aktivitas saya di perkebunan kelapa sawit. Ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.